Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang tanya di subscriber Kaci Denny. Di YouTube. Salah. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Oke, kita akan bahas lagi terkait dengan pertanyaan dari subscriber kita. Jadi teman-teman semua yang belum mensubscribe YouTube-nya Kaci Denny, segera di-subscribe ya, supaya mendapatkan informasi yang terbaru dari Kaci Denny. Oke, pertanyaan dari Ical Sal. Wah. Assalamualaikum Pak, tolong jelaskan perbedaan hazard, resiko, dan bahaya. Kemudian jelaskan apa itu pemberitahuan kecelakaan, kejadian berbahaya, keracunan, dan penyakit pekerjaan. Banyak banget nih pertanyaan. Oke, coba kita jawab satu persatu. Yang pertama adalah hazard dan bahaya. Hazard dan bahaya itu sebenarnya sama ya. Hazard itu adalah sumber-sumber dari bahaya, sumber bahaya. Nah, hazard itu kebagi dua, safety hazard dan health hazard. Nah, secara umum safety hazard itu ada 4 ya. Apa aja itu? Misalkan ada yang namanya electrical, kinetik, mekanik, dan tekanan. Nah, itu ya, itu adalah safety hazard. Electrical, dari sumber bahaya dari listrik ya. Apalagi mekanik, berarti dari benda-benda yang berputar atau yang bergerak. Mekanik, elektrik, kinetik. Salah saya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hazard dan bahaya. Nah, hazard dan bahaya sebenarnya itu sama. Hazard adalah sumber bahaya ya. Nah, sumber bahaya atau hazard itu terbagi menjadi 2 ya, safety hazard dan health hazard. Nah, safety hazard itu ada 4 pada dasarnya secara umum ya. Pertama apa? Yang pertama adalah hazard mechanical. Yang kedua hazard electrical, ya kan? Yang ketiga mechanical, electrical, kinetic. Yang terakhir adalah tekanan. Nah, kalau kita bahas secara umum, kalau misalkan mekanik itu yang berputar, seperti gerinda, ya. Kalau elektrik, itu yang mengandung listrik. Nah, kalau kinetik berarti yang bergerak, seperti kendaraan atau alat berat, ya. Sedangkan tekanan itu yang berupa tabung-tabung, ya, tabung gas, tabung LPG, asetilin, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau health hazard sendiri, secara umum juga yang teman-teman sering pelajari, ya, di kuliahnya ada 5, misalkan faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Nah, ini juga teman-teman hazard ini teman-teman bisa baca juga pengertiannya itu berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Berikutnya risiko. Risiko itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh si hazard itu sendiri. Nah, paling gampang untuk mengingatnya, gunakan kata kuncinya ter. Contoh misalkan terpleset, tertusuk, terinjak, tertimpa. Nah, itu adalah risiko. Risiko itu adalah akibat yang ditimbulkan dari si sumber bahaya itu sendiri. Gampang kan? Oke, berikutnya adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan itu identik dengan bahasa Inggrisnya adalah accident. Apa itu? Accident atau kecelakaan adalah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba yang tidak diinginkan yang dapat merugikan jiwa manusia ataupun aset. Oke, kejadian berbahaya mungkin kita artikan sebagai insiden, ya. Insiden itu adalah mirip seperti kecelakaan, adalah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba yang tidak diinginkan, ya. Yang jika sedikit terjadi perubahan dapat mengakibatkan kecelakaan atau accident. Nah, itu adalah pengertian dari insiden. Lalu ada satu lagi nih teman-teman, near miss. Near miss itu adalah hampir celaka. Nah, kalau teman-teman ditanya pada saat interview juga, apa beda accident, insiden, dan near miss, kita bisa contohkan. Misalkan nih, saya berdiri di sini, ya, tiba-tiba nih, ya, ada benda menggelinding seperti batu atau apa, jatuh di depan saya. Nah, itu dinamakan adalah near miss atau hampir celaka. Tapi misalkan ada batu atau benda asing melinding ke
di atas, tapi saya pada saat itu menggunakan helm. Nih, saya menggunakan helm, tiba-tiba ada benda jatuh di kepala saya ke sini. Ini namanya insiden. Tapi misalkan nih ada benda asing jatuh di kepala saya terus melukai kepala saya, nah itu yang dinamakan adalah eksiden. Tahu ya teman-teman ya? Oke, berikutnya adalah keracunan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di Google juga ada ya. Keracunan itu adalah penyakit yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau racun itu sendiri. Jadi kalau kita kaitkan ke K3, bisa jadi pada saat si pekerja itu bekerja, dia terkontaminasi racun melalui apa? Misalkan terhirup bahan kimia. Nah, itu bisa keracunan. Atau dia mengkonsumsi atau makanan yang mengandung atau sudah terkontaminasi. Atau nih kalau kita kaitkan ke K3, kalau untuk keracunan sendiri bisa jadi si pekerja itu misalkan dia terhirup bahan kimia. Nah, itu bisa juga keracunan dia ya. Atau juga dia makan makanan yang sudah terkontaminasi. Ya, itu juga bisa mengakibatkan keracunan. Yang terakhir, penyakit pekerjaan atau dikenal dengan istilah penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Nah, contohnya gimana? Contoh misalkan orang yang kerja di area yang memang berisik, ya. Contoh dia ke area genset itu terpapar oleh kebisingan secara terus-menerus. Ketika dia dilakukan medical check up, ternyata apa? Berkurangnya fungsi pendengaran, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari penyakit akibat kerja. Oke teman-teman semua, itu adalah jawaban dari pertanyaan subscriber kita. Jadi kalau teman-teman semua ingin bertanya lagi, silakan tinggalkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu informasi ini berguna buat teman-teman yang lain. Oke, semoga membantu. Terkontaminasi. Ntar ini jadi depannya nanti itu pasti.